Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Pada kisah kali ini Mimin ada sebuah kisah nyata yang ditulis oleh Kak Doni Permana. Cerita ini tuh bener-bener kayak sebuah mukjizat gitu loh. Mungkin buat sebagian sahabat pendengar yang kurang percaya sama hal-hal seperti itu, mungkin ini benar-benar di luar nalar ya. Tapi buat sahabat yang memang percaya tentang hal-hal seperti itu, mungkin sahabat akan merasa takjub dan subhanallah gitu ya, melihat dong mendengar cerita ini. Nah, Mimin sampai lupa kan nyebutin judulnya. Cerita ini itu diberi judul Anak Titipan, kisah nyata dari Tanah Sumatera. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, Mimin langsung akan mulai ke ceritanya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, tak pernah lupa Mimin doakan sahabat pendengar sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Lengkap sudah kebahagiaan Rani dan Rizal. Karena di tahun pertama ia menikah, sudah mengandung dan akan mempunyai anak. Tapi kandungan Rani tidak seperti yang lain. Di bulan keempat kandungannya, perutnya sudah sangat besar sekali. Apalagi badan Rani langsing. "Ya," ucap Rani kepada suaminya yang tengah memijat kakinya. "Iya, kenapa Bu?" "Badan ibu kok lemes terus ya?" "Kan namanya juga lagi mengandung sayang." "Tadi kata bidan desa, kayaknya kita dikasih bonus anak sama Allah dan menyarankan untuk di USG ke dokter kandungan." "Anak kita kembar Bu," jawab suami sumringah. Istri hanya menganggukkan kepala dengan tatapan dan senyuman yang manis. "Alhamdulillah ya Allah. Iya, besok kita pergi ke dokter kandungan untuk diperiksa," ucap suami. Dan hari pun berganti. Di keesokan harinya, sepasang suami istri tersebut pergi ke dokter kandungan untuk memeriksa kondisi kandungan istrinya. "Selamat ya Bu, Pak, anak kalian kembar 3, ucap dokter setelah memeriksa kandungan istrinya Rizal. "Hah? Kembar 3 Dok? Alhamdulillah ya Allah. Engkau memberikan keluarga kita langsung 3 anak," ucapan syukur dari sang suami. "Selamat ya Bu," ucap suami sambil mencium kening istrinya. "Harus benar-benar dijaga ya kesehatan sama pola makannya, dan usahakan terus mau makan," jelas dokter. "Iya bener Dok, istri saya enggan mau makan nasi sama sekali." "Itu biasa terjadi, tapi usahakan harus makan nasi ya, apalagi kandungannya kembar 3. "Dengerin tuh Bu, harus dipaksain makan, biar gak lemes terus badannya," ucap sang suami. Dan setelah semua beres di dokter kandungan, mereka berdua pulang kembali. Hari pun berganti, dan bulan pun terus berlalu. Kandungan perut Rani semakin membesar. Singkat cerita, sampailah hari yang dinanti-nanti. Kandungan Rani kini masuk bulan ke-9, hanya tinggal menunggu waktu saja untuk melahirkan. Sebenarnya, ada satu keanehan. Saat usia kandungan Rani masuk ke awal bulan 9, di saat Rani sedang mengepel lantai di depan rumah dengan tangan di pagi hari, tiba-tiba datang 2 orang yang berhenti di depan rumahnya, perempuan dan laki-laki. "Apa kabar, Rancabana?" jawab Rani sambil bangun dari lantai, karena dia mengepel sambil jongkok menggunakan tangan. "Maaf, kalian berdua siapa ya? Saya tidak kenal," tanya Rani. "Nitip anak-anak kita ya," bukannya menjawab. Sang perempuan yang baru pertama bertemu malah berucap demikian. "Maksudnya apa? Saya tidak mengerti," jawab Rani. "Nanti kamu akan mengerti," jawab lelaki. "Kita pamit," ucap perempuan dan berlalu pergi meninggalkan Rani yang penuh kebingungan mendengar ucapan perempuan. Bu," ucap suami menepuk pundak istrinya yang berdiri mematung dan melamun. Bukannya menjawab setelah suami menepuk pundak istrinya, Rani malah pingsan. "Astagfirullahaladzim, tolong, teriak suami meminta bantuan. Tidak membutuhkan waktu lama,
Teriakan minta tolong Rizal didengar para warga. "Kenapa? Itu kenapa istrimu?" tanya tetangga. Istriku tiba-tiba pingsan. Tolong bantu angkat istri saya masuk ke dalam. Dan digotonglah Rani dibawa masuk ke dalam rumah dan dibaringkan di kamarnya. Bu, bangun bu. Kamu kenapa? Ucap Rizal mencoba membangunkan istrinya yang tak sadarkan diri. "Coba pakai minyak kayu putih, Zal, tempelkan di hidungnya," saran salah satu tetangga. Ditempelkanlah minyak kayu putih di hidungnya, dan benar saja mata Rani perlahan terbuka. Dia anakku, bukan anak kalian." Tiba-tiba saat Rani sadar berucap demikian. Istighfar bu, istighfar. Sadar, eleng. Ucap Rizal. "Ya, tadi pas ibu ngepel, tiba-tiba datang lelaki dan perempuan. Mereka bilang nitip anak mereka." Bercanda kali bu. Sudah, jangan banyak pikiran ya. Ucap suami sambil memeluk tubuh istrinya. "Zal, Ran, bercanda kali itu mah. Jangan dipikirin. Bentar lagi juga kamu mau lahiran," ucap tetangga yang membantu. Ya udah Sal, kami pulang dulu. Biarin istrimu istirahat dan bilangin jangan banyak pikiran. Ucap tetangga yang datang membantu. Iya pak, bu. Terima kasih banyak sudah membantu. "Sama-sama," jawab tetangga dan pergi meninggalkan rumah Rizal. "Tadi siapa ya? Kok bilang begitu?" tanya Rani kembali. Sudah, jangan dipikirin lagi ya bu. Besok kalau mau ngepel lagi ditemenin ayah ya. Setelah kejadian itu, tak pernah ada lagi kejadian aneh lainnya. Singkat cerita, hari yang ditunggu pun tiba. "Ya, perut ibu sakit sekali," ucap istri di jam 3 dini hari membangunkan suaminya. Mungkin mau lahiran bu. Sebentar, ayah telepon supir ambulan puskesmas dulu. Yang sabar ya. Setelah supir ambulan ditelepon, walaupun jam 3 dini hari, Pak supir menjalankan tanggung jawabnya dan datang ke rumah Rizal untuk membawa istrinya melahirkan di rumah sakit. "Sakit ya, sakit," ucap istri sambil menangis karena menahan sakit dan memegang erat tangan suaminya. Iya bu, pasti sakit sekali. Kamu harus kuat, karena sebentar lagi akan jadi seorang ibu. Jawab suami sambil menangis juga. Dan tibalah Rizal dan istrinya di rumah sakit, langsung mendapatkan perawatan dan penanganan. Suara tangisan bayi yang lahir, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Ibu dan anaknya selamat. Lengkap sudah kebahagiaan Rizal dan istrinya, karena kini mereka berdua telah menjadi orang tua. Hari-hari yang dilalui Rizal dan Rani bertambah sibuk karena harus mengurus 3 bayi sekaligus. Dan seiring berjalannya waktu, tahun pun terus berlalu. Kini Rahmi, Rahma, Rajil terus tumbuh dan kini usia mereka menginjak usia 4 tahun. Semua muka mereka sangat mirip sekali, cantik-cantik dan tampan. Hingga di suatu hari, kembar 3 anak ini main keluar rumah untuk pertama kalinya tanpa dijaga ibu atau ayahnya. Karena pintu rumah yang tidak dikunci menjadi suatu kebahagiaan untuk mereka bertiga. Mereka bertiga main tanah di halaman rumahnya. "Rahma, Rahmi, Rajil," sapa seorang perempuan parubaya yang tiba-tiba ada di depan mereka yang tengah asyik main tanah. "Iya," jawab serentak mereka bertiga sambil menengok ke arah yang memanggilnya. "Kalian cantik-cantik dan tampan," ucap perempuan parubaya sambil mengelus satu persatu pipi mereka bertiga. "Dan mirip," jawabnya serempak membuat perempuan tersebut tersenyum manis. "Ayo ikut mama," ucapnya. "Kemana? Enggak mau, nanti ibu marah," jawab Rachel. "Ke rumah mama. Di sana banyak mainan dan makanan." "Ada boneka?" tanya Rahmi. "Banyak.
besar-besar dan bagus-bagus. Mobil-mobilan ada? Tanya Rachel. Ada sayang, jawabnya sambil mengelus pipi Rachel. Tapi nanti ibu marah kalau pergi sama orang asing, ucap Rahma. Mama bukan orang asing, tapi mama angkat kalian, jelasnya sambil duduk berjongkok menjelaskan. Mama angkat itu apa? Tanya Rahmi. Ya, sama kayak ibumu. Rahma, Rahmi, dan Rachel diam kebingungan. Ayo ikut mama, mainnya di sana aja, di rumah mama. Beneran kan banyak mainan? Tanya Rachel. Beneran, mama gak bohong. Rumah mama di belakang kok, tidak jauh. Tanpa banyak pikiran, mereka bertiga ikut ajakan perempuan yang baru ditemuinya. Rama, Rachel, Rami, kalian di mana? Teriak sang ibu yang sedang mencuci. Dan saat dilihat ke ruang tamu dan kamar, ketiga anaknya tidak ada. Dan betapa kagetnya sang ibu melihat pintu depan rumahnya terbuka. Sang ibu langsung keluar rumah mencari ketiga anaknya. Namun, dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore, ketiga anaknya tidak ketemu. Seisi kampung dicarinya, dan ditanyakan ke tetangga tidak ada yang melihat ketiga anaknya. Sang ibu menangis di depan halaman rumahnya, karena mulai khawatir kepada ketiga anaknya. Assalamualaikum, ibu kenapa menangis? Tanya suami yang baru pulang kerja pada jam 4 sore. Anak kita ya, jelas istri sambil menangis. Kenapa anak kita? Di mana Rahma, Rahmi, dan Rachel? Dari pagi hingga saat ini belum kembali. Ibu sudah cari kemana-mana, tapi tidak ketemu dan tidak ada yang melihatnya. Kok bisa keluar rumah? Ayo kita cari lagi. Tadi pagi ibu sedang mencuci baju. Mungkin pintu rumah terbuka dan lupa dikunci. Karena saat ibu cek, mereka bertiga tidak ada dan pintu rumah terbuka. Ayo kita cari lagi. Sudah, jangan menangis dulu. Ajak suami, dan kini para tetangga juga ikut mencari keberadaan ketiga anak kembar tersebut. Rahma, Rami, Rachel, hush, hush. Teriak salah satu tetangga yang menemukan ketiga anak kembar tersebut. Yang ternyata ketiga anak kembar tersebut sedang bermain boneka dan mobil-mobilan di bawah pohon beringin besar, tepat di samping rawa yang berada di ujung kampungnya. Dan 2 ekor biawak berukuran sangat besar pun langsung masuk ke dalam air setelah tahu akan kedatangan manusia. Jadi, ketiga anak tersebut bermain boneka dan mobil-mobilannya di samping 2 biawak yang berukuran sangat besar. Dan saat dihampiri, tatapan ketiga anak kembar itu kosong. Ayo pulang, ayah dan ibumu mencari kalian. Ajaknya. Namun yang terjadi, ketiga anak kembar tersebut langsung pingsan dan tak sadarkan diri. Tolong, tolong. Teriak tetangga yang menemukan ketiga anaknya Rizal. Tidak lama berselang, teriakan minta tolong didengar oleh para warga lainnya. Dan ketiga anak kembar tersebut dibawa pulang ke rumah. Astagfirullah, anak-anakku kenapa? Teriak sang ibu. Dan para tetangga lainnya juga berteriak ketika bertemu di jalan. Tadi ketiga anak kalian saya temukan tepat di bawah pohon beringin di pinggir rawa sana. Jelas tetangga yang menemukan. Tapi kenapa anak-anakku? Sudah Bu, lebih baik kita bawa saja ke rumah terlebih dahulu, ucap Rizal. Dan dibawalah ketiga anaknya kembali ke rumah. Ketiga anak kembarnya dibaringkan di tengah rumah dengan kondisi masih tidak sadarkan diri. Bangun nak, bangun, ucap ibunya terus-terusan membangunkan ketiga anaknya. Jal, saya sarankan kamu panggil tetua kampung buat dikasih doa, saran tetangga yang menemukan pertama kali. Tapi lebih baik dibawa ke rumah sakit saja, saran tetangga yang lain. Gini, tadi
Pas saya temukan mereka berdua masih sadar dan sedang asik bermain boneka dan juga mobil-mobilan. Tapi apa? Tanya Rizal. Ditemenin 2 ekor biawak yang sangat besar. Jelasnya kembali membuat ibu Rizal dan tetangga lainnya saling tatap. Karena mereka semua tahu kalau penunggu rawa tersebut adalah 2 ekor biawak yang sangat besar sekali. Walaupun sudah beberapa tahun ke belakang, sudah tidak ada menampakkan wujudnya lagi. Saya panggil tetua kampung dulu, Ucap saudara Rizal. Dan tidak lama berselang, tetua kampung pun datang. Setelah melihat sebentar kondisi ketiga anak kembar yang tengah terbaring dan tak sadarkan diri, beliau berdiri dan hendak pergi. Gimana anak saya? Tanya Rizal. Saya mau mengambil air dari rawa tersebut dulu. Biarkan saya sendiri yang mengambilnya. Jelasnya, semua orang yang berada di rumah Rizal menurut dan tetua kampung pun pergi ke rawa, tempat ketiga anak kembar itu ditemukan sendirian. Namun, saat di tengah perjalanan, Rizal ikut menyusulnya. Kenapa kamu ikut? Tanya tetua kampung. Saya ayah kandungnya. Apapun akan saya lakukan biar anak-anakku sadar kembali. Tanggung sendiri akibatnya. Jawabnya, dan pergilah mereka berdua ke rawa tersebut. Tetua kampung langsung duduk bersih-dekap menghadap rawa, tepat di bawah pohon beringin yang sangat besar. Bahkan akarnya pun bisa dipakai ayunan, saking tuanya pohon beringin tersebut. Rizal pun ikut duduk di belakang tetua kampung. Setelah doa-doa dibacakan tetua kampung, tidak ada angin ataupun hujan. Air rawa yang tenang tiba-tiba bergejolak. Jangan takut, sebentar lagi dia datang. Ucapnya. Iya, Jawab Rizal. Benar saja, muncul 2 ekor biawak berukuran sangat besar, menghampiri tetua kampung dan Rizal. Tetua kampung hanya mengangguk-anggukkan kepala, seakan sedang berkomunikasi, namun tidak berbicara. Selang beberapa saat, 2 ekor biawak tersebut masuk kembali ke dalam air, dan tetua kampung tersebut berdiri dari sedekapnya, lalu mencuci tangan di rawa tersebut. ayo balik lagi ke rumahmu. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Rizal. Kelak kamu sendiri akan tahu kebenarannya. Jelas singkat tetua kampung. Singkat cerita, mereka berdua telah sampai kembali ke rumah, dan ketiga anak kembar tersebut masih tidak sadarkan diri. Tetua kampung langsung mengusap ketiga wajah anak yang tidak sadar itu. Seketika pula mereka bertiga sadar. Jangan ditanyakan dan jangan dimarahi. Anggap tak pernah terjadi apa-apa. Saya pamit pulang. Ucap tetua kampung sambil berlalu pergi. Dan para warga lainnya juga pada pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Terima kasih banyak bantuannya. Ucap Rizal di depan rumah mengantar para tetangga yang membantu mencari anaknya. Ikuti saja ucapan tetua kampung. Ucap tetangga sebelum pulang. Iya, saya paham. Jawab Rizal sambil masuk kembali ke dalam rumah. Bu, lihat boneka saya nggak? Tanya Rahma. Boneka Rahmi juga lihat nggak? Mobil-mobilan Rachel di mana, Bu? Kalian bertiga mimpi. Ini buktinya baru bangun. Makanya tidak ada boneka dan mainan mobil-mobilan. Jelas ayah. Ya, Jawab serentak mereka bertiga dengan wajah yang lesu. Besok ayah belikan. Jangan sedih. janji ya. Iya, ayah janji. Dan hari pun terus berganti. Kini ketiga anak kembarnya benar-benar diperhatikan ibunya. Tak mau kejadian tersebut terulang kembali. Dan kehidupan keluarga tersebut kembali normal setiap harinya. Hingga di suatu hari di pertengahan tahun, setelah kejadian tersebut, tetua kampung sakit parah. Dan sebelum meninggal, tetua kampung ingin bertemu dengan Rizal. Dan salah satu keluarganya mendatangi Rizal untuk bisa dijumpakan dengan tetua kampung. Rizal pun menurut, dia pergi mengunjungi rumah tetua kampung. Sini nak, dekatkan telingamu. Pintanya setelah Rizal datang. Namun belum sempat tetua kampung berucap,
beliau sudah meninggal dunia menghembuskan nafas terakhirnya. Jadi Rizal tidak tahu apa-apa, walaupun banyak yang bertanya apa yang dikatakan olehnya. Hari itu juga, proses penghormatan terakhir kepada manusia yang sudah meninggal dilaksanakan, dan semua berjalan lancar. Hanya kesedihan yang mendalam yang dirasakan keluarga dan para tetangga, karena kini sosok yang dituakan telah tiada. Hari pun terus berganti. Di penghujung tahun 2013, ketiga anak kembar mempunyai celah kembali untuk bermain di luar rumah. Kala itu, umur mereka mau bertambah menjadi 5 tahun. Sang ibu lupa mengunci pintu saat mengantar suaminya untuk berangkat bekerja. Dan di saat ibunya memasak di dapur, Rachel dan kedua kembarannya sedang bermain di ruang tamu. Hore, pintunya nggak dikunci. Ucap Rachel. Ayo main di luar, main tanah lagi. Ajak Rahma. Nanti ibu marah. Jawab Rahmi. Rachel langsung keluar rumah disusul oleh Rahma. Ayo main-main tanah. Ajak Rahma yang sudah turun ke tanah bersama Rachel di depan rumah. Rahmi pun akhirnya ikut bergabung bermain tanah, dan di saat sedang asyik bermain, datanglah kembali lelaki dan perempuan parubaya menghampiri mereka bertiga. Selamat ulang tahun, ucapan kejutan dari perempuan yang mengaku mamanya. Hore, mama datang lagi. Jawab Rahmi. Ini kado untuk anak-anak kesayangan mama, ucap perempuan sambil memberikan hadiah. Hore, terima kasih ma. Jawab Rachel sambil menerima kadonya. Tapi kata ibu, ulang tahun kita bertiga minggu depan pas tahun baru. Ucap Rahma sambil menerima kado. Terima kasih ma. Ucap Rahmi sambil menerima hadiah. Mama dan papa pulang dulu, masih ada perlu. Ucap lelaki yang mengaku bapaknya. Mau ikut. Jawab serempak. Jangan sekarang, nanti ibu marah. Nanti mama jemput lagi, buat tinggal lagi di rumah, main lagi di rumah mama. Jelasnya. Mau ikut. Jawabnya sambil menangis dan berlalu pergi. Mendengar tangisan anaknya, Rani yang sedang memasak langsung berlari ke depan. Kalian kenapa main di luar dan kenapa menangis? Tanya ibu. Mau ikut mama dan papa. Mereka pergi gak ngajak kita lagi. Mau dibawa ke rumahnya. Jelas Rahma. Rani kaget mendengar jawaban anaknya. Mama dan papa kalian itu aku dan ayahmu sedang bekerja. Jelas ibu sambil mengusap air mata yang keluar dari mata Rahma. Iya tahu ma. Tapi mereka juga mama dan papa kita. Rumahnya besar banget dan banyak sekali mainan di sana. Dulu juga kita tinggal di sana lama banget. Ucap Rachel. Iya mama, dan papa sangat sayang banget sama kita bertiga. Ucap Rahmi. Kalian bertiga bicara apa? Ibu gak ngerti. Mau ikut lagi mama ke rumahnya bu. Rengek Rahma. Ayo masuk ke dalam. Ajak ibu, dan ketiga anak kembar pun menurut masuk ke dalam rumah. Itu apa yang kalian bawa? Tanya ibu di dalam rumah. Tadi mama dan papa datang dan ngasih kado karena sebentar lagi kita ulang tahun. Jelas Rachel. Mendengar jawaban anaknya, sang ibu langsung keluar rumah dan melihat kanan kiri jalan, ingin tahu siapa yang memberi kado ketiga anaknya. Namun tak ada siapapun di luar rumah, dan di kanan kiri jalan pun juga tak ada. Dan saat masuk kembali ke dalam rumah, ketiga anaknya telah membuka hadiah tersebut, yang ternyata isinya adalah 2 boneka biawak dan mobil-mobilan. Sebenarnya siapa yang memberi hadiah pada kalian? Apakah kalian kenal? Tanya ibu. Mama dan papa, kita juga udah tinggal di rumahnya lama sekali. Jawab Rahma.
Sang ibu hanya melamun mendengar jawaban dari ketiga anaknya yang mengatakan mama dan papanya juga. Sore hari pun tiba, sang ayah telah kembali pulang ke rumah dan sang ibu langsung menjelaskan kejadian yang terjadi hari ini kepadanya. Siapa mereka ya, Bu? Ucap ayah setelah mendengarkan penjelasan istrinya. Ibu juga nggak tahu, Pak. Apa jangan-jangan ada kaitannya dengan kejadian yang dialami anak-anak kita pas mereka hilang ya? Ibu jadi takut, Pak. Karena ibu juga ada pemikiran ke sana. Jawab istri sambil menangis. Mana hadiahnya? Tanya suami. Sebentar, ibu bawa dulu. Jawab istrinya sambil bangun di kursi ruang tamu. Astagfirullah, Pak, Pak. Teriak istri di kamar anaknya. Kenapa, Bu? Jawab suami sambil bergegas menghampiri. Yang ternyata istrinya sudah tak sadarkan diri. Dan betapa kagetnya suami saat melihat di dalam kamar anaknya ada 2 ekor biawak lumayan besar-besar ukurannya. Ya, ibu kenapa? Ucap Rachel yang mencoba membangunkan ibunya. Kalian keluar kamar cepat, biar bapak gendong ibu. Itu ada biawak besar. Jawab ayah. Ayah ini bicara apa? Itu boneka ya? Jawab Rahma. Setelah Rahma berucap demikian, seketika biawak yang jelas-jelas hidup tersebut berubah menjadi boneka. Astagfirullah. Ucap sang ayah. Ibu pun digendong ayah ke ruang tengah untuk dibaringkan dan disadarkan. Bu, bangun Bu. Rengek ketiga anaknya. Selang beberapa saat, sang ibu pun tersadar dan langsung berteriak. Biawak, anakku, cepat keluar dari kamar. Heling, Bu, heling, nyebut. Ucap suami. Gak ada, Bu, cuman boneka. Ibu salah lihat. Jawab suami yang menutup kenyataan padahal ia sendiri melihatnya juga. Boneka ya? Iya, boneka. Ini. Ucap Rahma sambil menggendong boneka biawaknya. Tapi ya, tadi... Iya, tadi ayah juga lihat. Sudah, jangan dibahas dulu. Rahmi, bonekanya boleh ayah pinjam dulu. Boleh? Jawab serempak. Dan sang ayah langsung mengambil bonekanya dan berlalu pergi keluar rumah. Ya, ayah bonekanya mau dibawa kemana? Teriak Rahma dan Rami menyusul ayahnya keluar rumah. Namun sang ayah langsung mengunci pintunya dan berlalu pergi membawa 2 boneka biawak tersebut. Bonekanya jelek. Ayah mau belikan boneka baru. Ucap ayah di luar rumah sambil menyalakan motornya. Jangan ya, itu hadiah dari mama dan papa. Teriak Rahmi sambil menangis di dalam rumah. Namun sang ayah tidak menggubris ucapan anaknya dan pergi mengendarai sepeda motor. Ya Allah, sebenarnya apa yang terjadi? Bisik Rizal di dalam hati. Selang beberapa saat, motor yang dikendarai Rizal berhenti di samping kali, tidak jauh dari kampungnya. Dan betapa kagetnya Rizal saat melihat bonekanya yang ternyata berubah kembali menjadi 2 ekor biawak. Allahu Akbar. Rizal sangat kaget dan 2 ekor biawak pun turun sendiri dari motor lalu loncat ke dalam kali. Motor pun dinyalakan kembali. Rizal langsung putar arah pulang lagi ke rumahnya. Saat sampai di rumah, kedua anaknya masih menangis. Ayah jahat. Kenapa bawa boneka yang diberikan mama dan papa? Ucap Rahma sambil menangis. Bonekanya jelek sayang. Ayah janji, besok ayah belikan yang baru. Ayah jahat. Ucap Rahmi sambil menangis. Maafin ayah ya. Dan kedua anaknya terus menangis sampai tertidur pulas. Tapi di keesokan paginya, saat mau dibangunkan, ketiga anak kembar tersebut demam tinggi, seluruh tubuhnya sangat panas. Ayah jahat. Mana boneka Rahma? Ucapan pertama anaknya saat terbangun.
Sebentar, ayah bawa lagi ya. Kamu jangan menangis. Bu, suapin makan dulu, lalu berikan obat. Ayah mau mengambil lagi bonekanya. Iya ya. Dan sang ayah pun pergi untuk mengambil kembali bonekanya. Hore, terima kasih ayah. Ucap Rahma. Dan selang beberapa waktu, sang ayah telah kembali, namun membawa boneka yang berbeda. Ayah, kenapa bonekanya beda? Tanya Rahma. Iya, kok beda ya? Ucap Rahmi. Yang penting samakan bonekanya, warnanya aja yang beda. Iya deh, iya. Jawab Rahmi. Karena sang ayah tidak membawa kembali boneka kemarin, melainkan membeli boneka baru, yaitu boneka buaya. Sudah minum obat? Sudah ya. Jawaban serentak ketiga anak kembarnya. Singkat cerita, hari kelahiran mereka pun tiba. Semua telah disiapkan untuk dirayakan, walaupun hanya sederhana, dengan mengundang beberapa anak tetangganya. Kebahagiaan terpancar dari raut wajah ketiga anak kembarnya, karena begitu banyak kado yang mereka dapatkan. Dan hari pun berganti, tepat di satu hari setelah ulang tahunnya, di saat sang ibu mau membangunkan ketiga anaknya di kamar. Waktu tepat jam 7 pagi. Bu, tumben anak-anak belum bangun. Biasanya sudah rame. Tanya ayah yang hendak pergi bekerja. Mungkin kecapean kali pak. Bisa jadi bu. Jawab ayah sambil mengeluarkan motornya di dalam rumah. Sang ibu juga penasaran, kenapa tak seperti biasanya anaknya belum bangun. Ya, Rahma, Rahmi, Rachel, kalian di mana? Teriak ibu di dalam kamar anaknya. Kenapa bu? Tanya ayah bergegas menghampiri. Anak kita tidak ada. Sang ayah kaget mendengar ucapan istrinya, lalu mengecek semua isi rumah. Namun anaknya benar-benar menghilang. Ya! Teriak ibu di dapur. Kenapa bu? Pintu belakang terbuka ya. Lalu ayah dan ibu anak kembar itu langsung mencari keluar rumah dan menanyakan kepada para tetangga apakah melihat anak mereka. Namun tak ada satupun tetangga yang melihatnya. Setelah mencari di dalam kampung tak ada, sang ayah kepikiran ke rawa yang ada di ujung kampung tersebut. Dan benar saja, di bawah pohon beringin, tepat di pinggir rawa, ada dua orang warga yang sedang berenang seakan sedang mencari sesuatu. Pak, kalian lagi apa? Tanya Rizal. Tadi saat saya memancing di sebelah sana, saya dan teman melihat 3 anak kecil yang langsung masuk ke dalam rawa. 2 perempuan dan 1 laki-laki. Cepat, bantu cari. Jelas pemancing. Allahu Akbar, anakku. Sang ayah langsung masuk ke dalam rawa untuk mencari anak yang tenggelam, yang kemungkinan besar adalah anaknya. Kabar ada 3 anak yang tenggelam langsung tersebar luas. Pemerintah desa, daerah, bahkan provinsi juga datang. Namun dari pagi hingga petang, ketiganya tidak muncul dan ketemu juga di dalam rawa. Padahal dalamnya rawa tersebut kurang lebih 2 meter. Hingga titik terang pun terjadi, tepat azan maghrib berkumandang. Rachel tiba-tiba mengambang tepat di bawah pohon beringin. Padahal dari pagi hingga petang, area tersebutlah yang terus dicari oleh semua pihak. Tangisan kesedihan langsung pecah melihat 1 orang anak kecil laki-laki yang mengambang, yang ternyata itu adalah Rachel. Ibu dan ayahnya langsung tak sadarkan diri melihat anaknya sudah tak bernyawa. Semua pihak juga langsung fokus di titik tersebut. Namun sampai keesokan harinya, 2 anak kembarnya yaitu Rahma dan Rahmi belum ditemukan. Dan tepat pada azan zuhur, Rahma muncul ke permukaan dengan sendirinya dan masih di titik tersebut di mana Rachel ditemukan mengambang. Kondisi Rahma pun sama, sudah tidak bernyawa. Pecah sudah kesedihan orang tuanya yang tidak mampu menerima kenyataan mengapa hal ini terjadi pada anak-anaknya. Pencarian 1 orang lagi, yaitu Rahmi, terus dilakukan dan bertambah banyak juga orang-orang yang datang untuk membantu. Tim SAR, Basarnas, kepolisian,
Bahkan semua pihak ikut datang. Dan tepat jam 12 malam, Rahmi muncul ke permukaan dengan sendirinya dan masih di tempat yang sama di mana kedua kembarannya yang tadi ditemukan. Sang ibu dan ayah terus menangis, bahkan terus-terusan tidak sadarkan diri. Tapi apalah daya, itulah yang terjadi pada ketiga anak kembarnya. Dan di hari ketiga, ketika anaknya dikebumikan diiringi tangisan pilu penuh kesedihan. Hari demi hari yang dialami Rizal dan Rani kini berubah total, dari bahagia menjadi selalu bersedih. Mereka masih tak percaya kenapa hal pahit harus dialaminya dengan ditinggalkan ketiga anak kembarnya. Karena begitu banyak bayangan anaknya. 2 tahun setelah kejadian tersebut, Rizal menjual rumahnya dan membeli rumah baru. Tujuannya agar ada tujuan hidup lagi. Setelah pindah rumah, kini mereka sedikit mendapat gairah hidup lagi. Apalagi di tahun keempat setelah kepergian ketiga anaknya. Rizal dan Rani diberi kepercayaan lagi oleh Allah dengan dikaruniai seorang anak laki-laki. Kini, kehidupan sedih yang dialami Rizal dan Rani berubah menjadi bahagia kembali. Dan kejadian di luar nalar kembali terjadi di saat bayi mereka baru berusia 4 bulan. Pagi itu, Rani sedang pergi ke kamar mandi dan Rizal sedang mengeluarkan sepeda motornya untuk bersiap berangkat bekerja. "Yah!" teriak Rani setelah kembali dari kamar mandi. Sang suami langsung menghampiri istrinya yang berdiri mematung di depan kamar. "Ibu sedang tidak bermimpi kan?" ucap Rani menangis sambil melihat ke dalam kamar. Ya Allah, Ucap Rizal yang ikut menangis menyaksikan yang terjadi. Ternyata anak keempat mereka sedang diasuh oleh ketiga anak kembarnya yang sudah mulai tumbuh. Ibu dan ayah tidak bermimpi. Ketiga anaknya langsung memeluk ayah dan ibu mereka. Ini Rahma ya, jangan menangis. Ibu juga jangan menangis, Bu, ucap Rachel sambil memeluk tubuh ibunya. Kita baik-baik saja kok. Jelas Rahmi mendengar ucapan ketiga anak kembarnya. Rizal dan Rani langsung pingsan tak sadarkan diri. Dan selang beberapa saat, keduanya terbangun. Dan saat bangun kembali, ternyata ketiga anak kembarnya masih ada. "Anak-anakku." Pelukan sang ibu penuh rasa bahagia. Tangisan ayah penuh dengan rasa kerinduan. Kita bertiga baik-baik saja, Bu, ya. Ucap Rachel yang kini usianya sudah 9 tahun. sebenarnya apa yang terjadi? Tanya ayah sambil memeluk Rahma. Sekarang kita bertiga tinggal di rumah Mama dan Papa. Jelas Rahmi. Dan kita datang juga karena disuruh Mama dan Papa untuk bertemu ayah dan ibu. Jelas Rahma. Tapi kita berdua ayah dan ibu kalian. Ucap ibu. Iya, Rachel tahu. Tapi mereka juga Mama dan Papa kita. Sebentar lagi juga datang. Jawab Rahmi. Dan selang beberapa saat, datanglah perempuan dan laki-laki parubaya yang ternyata mereka adalah Mama dan Papanya. Sebelumnya penulis mohon maaf, detail obrolan mereka tidak dapat dijelaskan. Harap mohon dimaklumi. Baiklah, lanjut ke cerita. Dan setelah mendapatkan kejelasan semuanya, setiap 1 bulan sekali, ketiga anak kembarnya datang berkunjung sampai sekarang. Endingnya, narasumber meminta untuk tidak detail menceritakannya. Yang jelas, ketiga anak tersebut bukan dari hasil bersekutu dengan bangsa jin ataupun menduakan Tuhan. Dan nama maupun tempat mohon disamarkan. Demikianlah kisah akhirnya. Mungkin buat orang-orang yang awam ini tuh kayak mustahil gitu loh. Tapi buat sahabat yang percaya sama hal mistis gitu, ini 100% real ceritanya. Karena si narasumber sendiri itu langsung cerita ke Kak Doni ini
Dan beliau mengatakan kalau sampai sekarang ketiga anak kembarnya itu masih selalu datang setiap sebulan sekali. Bisa diajak makan, bisa diajak bercanda, bisa diajak foto juga. Kak Doni juga melihat fotonya, tapi tidak untuk dipublikasikan. Cukup beliau saja yang tahu dan Kak Doni saja yang tahu. Tunggu cerita lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.